Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Oke, di sore hari ini saya akan memberikan informasi bagaimanakah serangan yang sangat dahsyat sekali yang dilakukan oleh Amerika dan Israel, yang mana hari ini mengenai yaitu dua laboratorium nuklir Iran, yaitu Fordow dan Natanz. Dua-duanya digempur dengan bom nuklir ya, dengan rudal nuklir ya. Kemudian dan istana kepresidenan sendiri juga dirudal dengan kekuatan bom yang sangat dahsyat sekali ya, sehingga yang mati di situ, yang tewas di situ banyak sekali, yaitu Ali Khamenei beserta keluarganya, baik cucu-cucunya, cicit-cicitnya, banyak yang meninggal. Dan juga di sekitarnya ada beberapa gedung nasional, staf-staf kementerian dan lain-lainnya juga kena imbasnya, dan banyak puluhan yang telah meninggal dunia. Dan juga rudal dari Amerika Serikat dan Iran juga mengenai sebuah madrasah ya, madrasah sekolahan putri, yang notabene hari ini telah tercatat 205 siswi madrasah yang meninggal ya, yang tewas akibat serangan dari rudal Amerika Serikat dan Iran. Oke, langsung saja kita lihat videonya berikut ini. Skala penuh oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Republik Islam Iran menandai kegagalan total jalur diplomasi. Pada Sabtu pagi, ledakan dapat mengguncang ibu kota Iran, Teheran. Rudal menghantam area strategis di jantung kota, termasuk wilayah Jomhuri dan kawasan Universitas Teheran yang terletak sangat dekat dengan kantor pimpinan tertinggi Iran. Fasilitas nuklir di Fordow dan Natanz, serta pangkalan udara Karta Revolusi atau IRGC dilaporkan menjadi sasaran pemboman udara guna melumpuhkan kemampuan rudal dan nuklir Iran. Melalui platform Trans Sosial, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengkonfirmasi keterlibatan penuh Amerika Serikat. Sementara itu, dalam hal ini Iran berespon dengan meluncurkan ratusan drone dan rudal balistik ke arah Israel dan pangkalan Amerika Serikat di kawasan Teluk. Bahrain mengkonfirmasi bahwa markas besar armada kelima Amerika Serikat menjadi sasaran rudal, sementara sistem pertahanan Patriot di Qatar dilaporkan sibuk mencegat proyektil yang masuk ke wilayah Doha. Tim Liputan Metro TV. Dan pemirsa, untuk mengulas lebih jauh bagaimana perang Israel, Amerika dan juga Iran ini akan langsung dipaparkan oleh rekan kami, Marcelina Tumono. Silakan, Marcel. Baik, terima kasih Alka. Pemirsa, kita tahu bersama bahwa pemerintahan Iran telah mengonfirmasi pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei meninggal dunia di tengah serangan yang diluncurkan oleh Amerika Serikat dan Israel. Iran pun menetapkan 40 hari masa berkabung atas wafatnya pemimpin tertinggi yang telah bertahta selama lebih dari 3 dekade tersebut. Kami telah merangkum apa sebetulnya yang memicu terjadinya serangan terhadap Iran, bagaimana peta dari serangan tersebut, dan apa dampaknya secara global. Pemirsa, Amerika Serikat dan sekutunya Israel pada 28 Februari 2026 meluncurkan operasi militer besar-besaran yang mereka namakan Operation Epic Fury dan Operation Roaring Lion. Pemicu serangan ini sebetulnya karena kepemilikan pengayaan uranium atau situs nuklir oleh Iran. Presiden Trump berulang kali menegaskan keinginannya untuk memastikan bahwa Iran tidak memiliki senjata nuklir. Sementara di Jenewa, Swiss, ini tengah berlangsung negosiasi nuklir oleh mediator internasional. Bahkan sempat dilaporkan sebetulnya ada ruang kompromi di mana Iran menunjukkan kesediaan untuk mengurangi stok uraniumnya yang diperkaya. Namun pemerintahan Donald Trump justru menuntut syarat yang lebih luas. Ini mencakup pembongkaran secara permanen fasilitas nuklir Iran di Fordow dan Natanz, kemudian juga penghentian total program rudal balistik Iran, serta penghentian dukungan Iran terhadap kelompok proksi regional seperti Hezbollah dan juga Hamas. Tentu saja tuntutan Amerika Serikat, baik itu terkait dengan nuklir dan juga pengembangan rudal milik Iran, ini mendapatkan penolakan dari Iran dengan alasan pelanggaran kedaulatan nasional. Ketegangan diplomasi pun berubah menjadi operasi militer.
Melansir berita Al Jazeera, pemirsa, ini adalah titik-titik di Iran yang menjadi target dari serangan Amerika Serikat dan juga Israel. Kita lihat bahwa serangan pertama ini dilaporkan terjadi pada sekitar pukul 9:27 pagi di ibu kota Iran, yaitu di Teheran. Ini tepatnya di sebelah utara dari negara tersebut. Rudal menghantam beberapa wilayah di Teheran, termasuk distrik-distrik tempat kementerian, kemudian juga pemerintah, kompleks pemimpin tertinggi Iran, kantor presiden, dan kantor Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran. Media setempat juga melaporkan bahwa serangan terhadap Kementerian Intelijen, Kementerian Pertahanan, Organisasi Energi Atom Iran, dan kompleks militer ini juga turut terjadi. Tapi ternyata serangan bukan hanya menarget pusat pemerintahan, melainkan juga berdampak pada kompleks masyarakat sipil. Beberapa rudal ini menghantam jalan di universitas dan juga wilayah Jomhouri di ibu kota di Teheran, seperti dilaporkan oleh kantor berita Fars. Kemudian kantor berita Mer juga melaporkan bahwa setidaknya ada 2 siswa yang tewas dalam serangan terhadap sebuah sekolah di sebelah timur ibu kota Teheran. Di kota Minab, pemirsa, serangan Israel juga dilaporkan menghantam sebuah sekolah dasar putri dan menewaskan sedikitnya 51 orang menurut laporan dari media pemerintah. Sementara pemirsa, kita lihat di kota Isfahan ini yang berada di sisi tengah negara Iran yang juga turut dilaporkan menjadi target sasaran. Sebelumnya kota Isfahan ini pernah menjadi target serangan pada perang 12 hari di tahun 2025 silam oleh Amerika Serikat dan Israel. Ketika fasilitas militer dan fasilitas terkait nuklir di daerah tersebut ini juga ikut diserang tahun lalu. Isfahan memang dianggap sebagai pusat utama dari program rudal balistik milik Iran dengan pabrik produksi dan fasilitas penelitian yang berada di dalam dan juga di sekitar dari kota Isfahan. Ini titiknya memang cukup banyak yang menjadi target sasaran. Sementara pemirsa, Iran pun telah melakukan serangan balasan atau retaliation baik ke Israel maupun ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di kawasan Timur Tengah. Israel ini juga telah mendeklarasikan keadaan darurat khusus menyusul adanya beberapa ledakan yang dilaporkan terjadi di langit bagian utara dan tengah Israel. Ini termasuk di wilayah Tel Aviv dan juga di wilayah Haifa, di mana sirene terus berbunyi di wilayah Israel. Sejumlah ledakan ataupun pencegatan serangan udara ini juga dilaporkan terjadi di langit Qatar, Dubai, Bahrain, kemudian di Kuwait, Arab Saudi, kemudian juga di Irak dan Yordania. Menurut Council of Foreign Relations, Amerika Serikat ini memang mengoperasikan jaringan militer baik secara permanen maupun sementara, setidaknya di 19 lokasi di kawasan Timur Tengah. Nah, dari jumlah ini pemirsa, 8 diantaranya adalah pangkalan permanen. Itu berada di Bahrain, Mesir, Irak, Yordania, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, dan juga Uni Emirat Arab. Dan kita tahu bahwa pada pertengahan 2025, bahkan sampai belakangan ini, diperkirakan Amerika Serikat ini memang terus menambah kekuatan militernya di kawasan, dan saat ini diperkirakan ada 40.000 hingga 50.000 tentara Amerika Serikat di Timur Tengah. Nah, serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada Februari 2026 ini berpotensi memang berdampak secara luas di seluruh dunia, bukan hanya di kawasan saja. Dampak pertama yang secara langsung terjadi, pemirsa, ini adalah gangguan logistik dan juga penerbangan internasional. Timur Tengah kita tahu adalah hub atau jantung dari transportasi udara. Sejumlah kapal disebut menerima siaran radio berisikan peringatan larangan untuk melintas di jalur strategis lalu lintas perdagangan minyak dan gas dunia ini. Selat Hormuz merupakan jalur perairan penting bagi perdagangan energi global. Iran disebut melakukan penutupan jalur tersebut sebagai respons atas serangan Amerika Serikat dengan Israel pada Sabtu 28 Februari 2026. Garda Revolusi Iran disebut menyebar saluran radio untuk memperingatkan kapal-kapal tidak melintas jalur air tersebut. Penutupan jalur ini bisa merusak pasar energi global bagi para sekutu Amerika Serikat. Sebanyak 20% konsumsi minyak dunia melewati Selat Hormuz yang dikuasai oleh Iran. Tentunya, penutupan ini akan mengganggu pasar global sampai waktu yang ditentukan oleh pemerintah Iran. Dalam adu balas rudal ini, Iran dan Israel serta Amerika Serikat membuat banyaknya infrastruktur yang rusak. Kementerian Pendidikan Iran bahkan mengkonfirmasi banyaknya sekolah ditutup sementara dan mengubah sistem pembelajaran menjadi daring. Sebagian ruas jalan di Tel Aviv rusak parah usai serangan roket Iran. Banyak juga kendaraan terparkir terbakar
terbakar akibat ledakan roket yang mendarat di sekitaran pemukiman warga. Dalam laporan yang diterima, seorang wanita di Tel Aviv meninggal dunia usai terkena serangan rudal Iran pada Sabtu malam. Kematian wanita itu menjadi yang pertama setelah Israel memulai perang dengan Iran. Meski demikian, hingga saat ini Israel masih mengklaim sebagai negara yang sedang melakukan perlawanan. Serangan rudal secara beruntun dari Iran itu dilakukan setelah adanya pengumuman kematian Ali Khamenei yang merupakan pimpinan tertinggi Iran dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, ribuan warga Iran berkumpul di komplek makam Imam Reza di Mashhad untuk memberikan dukungan kepada Iran pasca serangan Amerika Serikat dan Israel. Sementara itu di Teheran, pendukung pemerintah Iran berunjuk rasa untuk memprotes serangan udara Israel dan Amerika Serikat. Dalam rekaman video ini, pemirsa, dapat ada saksi kerumunan besar warga Iran berkumpul di kompleks makam, mengibarkan bendera Iran dan meneriakkan slogan mendukung kepemimpinan Iran. Para demonstran mengutuk serangan Amerika Serikat Israel dan menyatakan solidaritas mereka di tengah